Tanya jawab dengan topik angina. Angina adalah kondisi medis di mana seseorang mengalami nyeri, tekanan, atau ketidaknyamanan pada dada karena suplai darah dan oksigen yang kurang ke otot jantung. Ini biasanya terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner yang mengirimkan darah ke jantung. Berikut adalah tanya jawab tentang angina selengkapnya. 1. Apa penyebab utama angina? Penyebab utama angina adalah aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak dan kolesterol pada dinding pembuluh darah koroner. Hal ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah, menghambat aliran darah, dan mengurangi pasokan oksigen ke jantung saat dibutuhkan, terutama selama aktivitas fisik atau stres. 2. Apa perbedaan antara angina stabil dan tidak stabil? Angina stabil terjadi saat nyeri dada muncul secara teratur dan dapat diprediksi, biasanya dalam situasi tertentu seperti saat berolahraga atau stres. Angina tidak stabil lebih serius, seringkali muncul secara tiba-tiba bahkan saat istirahat, lebih intens, berlangsung lebih lama, dan mungkin menandakan risiko serangan jantung mendadak. 3. Apa yang biasanya memicu serangan angina? Beberapa faktor pemicu serangan angina meliputi aktivitas fisik yang berat, stres emosional, paparan cuaca dingin, aktivitas berat setelah makan, atau konsumsi makanan berat dan berlemak. Mengenali faktor pemicu ini bisa membantu dalam pengelolaan angina. 4. Apa gejala umum dari serangan angina? Gejala angina meliputi nyeri, tekanan, atau sensasi terbakar pada dada yang bisa menjalar ke lengan kiri, rahang, punggung, atau bahu. Selain itu, penderita juga bisa merasakan sesak napas, keringat dingin, mual, atau muntah. 5. Bagaimana cara membedakan antara angina dengan serangan jantung? Pembedaan antara angina dan serangan jantung dapat sulit karena gejalanya mirip. Namun, serangan jantung biasanya lebih berat, berlangsung lebih lama, bisa menyebabkan mual, muntah, pingsan, atau kelelahan yang luar biasa. Jika ada kecurigaan serangan jantung, segera cari bantuan medis darurat. 6. Siapa yang berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan angina? Orang yang memiliki faktor risiko seperti merokok, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, riwayat keluarga dengan penyakit jantung, serta gaya hidup tidak sehat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan angina. 7. Bagaimana angina didiagnosis? Angina didiagnosis melalui kombinasi riwayat medis yang mendalam, pemeriksaan fisik, tes darah, untuk mengukur kadar kolesterol dan enzim jantung, elektrokardiogram atau EKG untuk melihat aktivitas listrik jantung, tes stres jantung, dan dalam beberapa kasus, tes pencitraan seperti angiografi koroner. 8. Bagaimana angina dapat dikelola? Pengelolaan angina melibatkan perubahan gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, mengadopsi pola makan rendah lemak dan tinggi serat, berhenti merokok, serta rutin berolahraga dengan pemanduan dokter. Obat-obatan seperti nitrat, beta blocker, dan statin mungkin diresepkan untuk mengurangi gejala dan risiko. 9. Apa yang harus dilakukan saat mengalami serangan angina? Jika mengalami serangan angina, segera hentikan aktivitas fisik, duduk atau berbaring dengan posisi nyaman, dan mengunyah atau menelan obat nitrat yang telah diresepkan. Jika nyeri tidak mereda dalam 5 menit atau memburuk, segera hubungi layanan darurat. 10. Apakah angina dapat dicegah? Beberapa langkah pencegahan meliputi menjaga berat badan sehat, mengadopsi diet seimbang rendah lemak dan tinggi serat, berolahraga teratur, mengelola stres melalui teknik relaksasi, serta mengontrol faktor risiko seperti tekanan darah dan kadar kolesterol. 11. Bagaimana prognosis untuk orang dengan angina? Dengan pengelolaan yang tepat dan perubahan gaya hidup, banyak orang dengan angina bisa menjalani hidup yang relatif bebas gejala dan produktif.
Penting untuk menjalani pemeriksaan rutin, mematuhi rekomendasi dokter, dan mengontrol faktor risiko guna meminimalkan risiko serangan jantung mendadak dan komplikasi jantung lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai jumpa dalam video-video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu.